Oke, good listeners 92.9 FM Mix Radio. Selamat sore ya. Sekarang sudah 47 menit lewat dari pukul 14 siang. Dan mohon maaf ya atas keterlambatannya karena ada beberapa masalah teknis yang harus kita selesaikan. Dan seperti janji Arin tadi, di siang menjelang sore ini kita akan mengadakan talk show atau perbincangan, bincang santai mengenai mengenal gangguan bipolar, karena ini juga berkaitan dengan peringatan Hari Bipolar Sedunia yang jatuh di 30 Maret setiap tahunnya. Dan sore hari ini seperti juga yang sudah diinformasikan melalui media sosial Mix Radio, melalui Instagram maupun YouTube ya, kita sudah kedatangan seorang psikiater dari Rumah Sakit Dustira Cimahi, yaitu Ibu Dr. Kiki Puspitasari SPKJ. Selamat sore. Selamat sore Mbak Arin. Saya panggilnya kayaknya kalau Ibu kurang gimana gitu ya, karena masih muda, cantik, seger. Jadi Teteh aja ya. Boleh. Kebetulan saya orang Sunda juga, jadi gitu. boleh dipanggil Teteh. Iya, atau Bu Dokter, Teh Dokter, masa sih. Selamat sore, gimana kabarnya sore hari ini Teh? Alhamdulillah baik. Ya kebetulan hari ini kayaknya makanya mohon maaf mungkin kepada semua pendengar juga, saya keterlambatan ini mungkin kesalahan saya sendiri, karena memang kebetulan hari ini sangat dibilang sibuk ya, memang sibuk dari pagi di rumah sakit gitu. Barusan buru-buru harusnya menyempatkan diri, cuman memang mohon maaf terlambatnya tuh karena memang baru selesai pekerjaannya ya. Harap dimaklumi ya, banyak pekerjaannya, apalagi sepertinya dalam kaitannya dengan diperingatinya Hari Bipolar Sedunia ini juga memang mengenai bipolar ini cukup terangkat juga ya kayaknya. Selama ini mungkin seperti saya umumnya seperti orang awam pada umumnya kurang begitu mengenal juga ya mengenai bipolar ini. Nah, untuk itu kita akan gali lebih dalam nih melalui Teteh ya. Oke. Dan mungkin yang pertama mengenai gangguan bipolar ini. Kenapa disebut gangguan? Kemudian apakah itu memang merupakan bisa disebut sebagai penyakit atau merupakan gangguan biasa? Boleh didefinisikan nggak Teh? Bipolar ini sebetulnya apa? Jadi gangguan bipolar ini merupakan salah satu gangguan jiwa. Jadi kenapa disebut gangguan? Mungkin semua gangguan jiwa apapun itu, misalkan ada kan gangguan jiwa itu banyak ya, ada skizofrenia, ada gangguan depresi, ada gangguan cemas, mungkin ya gangguan panik. Nah, kenapa disebut gangguan? Gangguan itu apabila dia sudah mengganggu tiga fungsi. Jadi fungsi aktivitas sehari-hari, kemudian fungsi sosial, dia berhubungan sosial, dan juga fungsi perawatan diri, dan fungsi pekerjaan. Itu kalau sudah terganggu, ketiga fungsi itu terganggu, maka sudah disebut sebagai suatu gangguan. Seperti itu. Nah, sementara mengenai bipolar ini sendiri apa? Tadi kan kenapa disebut sebagai gangguan, karena bipolar ini mempengaruhi gitu ya, mengganggu baik secara aktivitas sosial, perawatan diri maupun lebih jauhnya pekerjaan dan aktivitas lainnya mungkin ya. Nah, bipolar ini sendiri kenapa, apa definisinya gitu? Jadi gangguan bipolar ini bipolar, jadi dia ada dua kutub ya. Jadi gangguan bipolar ini merupakan suatu gangguan mood, gangguan suasana perasaan, di mana dia pernah mengalami suatu episode depresi dan juga episode manik dalam waktu yang berbeda, seperti itu. Jadi episode depresi itu mungkin bisa dijelaskan sama saya, ada perubahan mood depresi, kemudian juga dia mengalami malas aktivitas, kemudian juga merasa tidak bahagia, seperti itu. Kadang muncul
ide-ide seperti ide-ide menyakiti diri atau ide-ide bunuh diri sampai Lebih seperti jauhnya itu, seperti itu ya ya. sampai beratnya. Iya. Kemudian episode manik itu kebalikannya. Jadi kalau tadi depresi kan sedih berlebihan, murung, malas aktivitas, malas ngapa-ngapain. Nah, manik ini dia semangat berlebihan, kebalikannya. Semangat berlebihan, terus kemudian energi yang berlebihan, banyak aktivitas, banyak bicara, kemudian juga Jadi kayaknya kalaupun misalnya merasa bahagia tuh berlebihan nah, gitu ya seperti Mas? itu. Dan itu kadang tanpa ada apa ya, tanpa ada stresor atau apa bisa muncul juga gitu. Gitu. Mudah tersinggung. Terus ada perilaku tidak bertanggung jawab seperti boros. Boros itu dia misalkan belanja itu tanpa perhitungan gitu. Dia punya uang, misalkan pendapatan nih ada 5 juta, dihabiskan mungkin 5 jutanya itu tanpa memikirkan ini harusnya kan 5 juta itu harus bisa ini apa? untuk ya seperti itu. Kemudian juga perilaku penggunaan alkohol atau juga seks bebas seperti itu. Jadi seperti bisa itu. Bisa nggak si kondisi depresi ini mungkin bisa sebagai titik terendah dan manik ini justru titik yang paling tinggi gitu. Jadi jatuh murung gitu ya, di depresi, dan manik ini di sisi kebalikannya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bipolar ini dia harus ada 2 episode ini. Jadi kan kalau dia cuma depresi aja, kita akan mendiagnosis dia sebagai gangguan depresi. Seperti itu. Tetapi kalau dia mengalami depresi, kemudian dia juga ada gejala manik, episode manik, maka kita bisa menyimpulkan itu ke arah gangguan bipolar. Gitu. Dan itu biasanya dialami dalam jangka waktu yang pendek gitu. Ya, biasanya maksudnya bisa dalam 1 minggu dia mengalami moodnya depresi, kemudian berikutnya dia manis, tiba-tiba begitu ya. Mungkin itu yang disebut dengan mood swing itu begitu mood ya. Swing itu kalau mood swing itu bisa berubah dalam satu waktu, bisa tiba-tiba sedih terus ini itu dalam waktu yang berdekatan. Seperti itu. Sementara 1 hari bisa berubah gitu. Gitu. Iya. Dan lebih lanjut mungkin biasanya ciri-ciri yang lebih spesifik mengenai orang yang terkena gangguan bipolar ini, ciri-cirinya apa, atau mungkin ada gejala yang bisa secara untuk orang awam gitu ya bisa dilihat bahwa orang ini mengalami bipolar itu apa Teh? Sebenarnya kalau kalau kita lihat, kalau dia belum mengganggu fungsi, kadang nggak terlihat tuh. Makanya mungkin kadang orang merasa baik-baik aja gitu. Karena memang ada fase dimana ada fase bukan dia manik, hipoman gitu. Dia bagus, sebenarnya hipoman itu semangat, bekerjanya bagus, seperti itu. Cuman kadang muncul tuh mudah tersinggung. Nah tapi kalau bipolar ini mungkin orangnya mudah marah gitu, seperti itu, mudah tersinggung juga, nggak ada apa-apa kok marah-marah. Biasanya kalau udah kalau sudah terganggu itu baru kita bisa melihat kok kok aneh gitu, seperti itu. Tapi kalau belum terganggu fungsinya, biasanya dia nggak merasa orangnya sendiri nggak saja. Biasanya lingkungan atau teman atau saudara itu yang biasanya suka, kok kamu aneh sih kayak gitu gitu. Tapi biasanya ciri atau gejalanya ini mudah dilihatnya oleh si penderita sendiri atau oleh lingkungan sekitarnya? Biasanya sih orangnya itu sendiri, pasiennya itu sendiri maksudnya merasa seperti itu, kok saya seperti ini. Biasanya yang kalau saat ini yang lebih menonjol itu ada yang tumpang tindih ya, ada namanya ciri kepribadian borderline atau ambang. Nah itu hampir mirip sekali dengan bipolar, tetapi dia ada perasaan hampa yang berlangsung lama. Jadi dia nggak merasa bahagia, Dok. Biasanya itu pasien tuh, saya tuh nggak bahagia yang udah berapa lama, udah 1 tahun, udah 2 tahun nggak gitu. merasa pernah bahagia gitu ya, seperti itu. Tetapi ya moodnya kadang naik turun, kadang ada sedih, kadang ini, tapi kebanyakan itu dia hampa gitu, nggak bahagia, kosong ya gitu. Terus mungkin lebih menonjolnya itu self harm. Dia lebih
yang lebih menonjol itu yang seperti cutting. Sekarang tuh banyak pasien-pasien tuh cutting. Cutting tuh menyayat ini. Seperti itu sampai berpikiran untuk bunuh diri. Seperti itu. Itu yang paling menonjol. Mungkin kebanyakan itu pasien tuh datang karena dia ada kepikiran untuk bunuh diri. Seperti itu sama cutting. Banyak sekali itu. Gitu ya Teh. Jadi nah biasanya timbulnya gejala atau perasaan yang sudah mulai mengarah ataupun memang sudah menuju ke bipolar ini sendiri, penyebab utamanya itu apa Teh? Biasanya apa hanya dari lingkungan kah misalnya, atau karena pengaruh lingkungan misalnya bullying atau sejenis itu, atau mungkin ada faktor genetik mungkin bisa mempengaruhi? Apa penyebab bipolar ini sendiri? Ya, mungkin bukan bipolar aja, semua gangguan jiwa itu memang banyak faktor yang mempengaruhi sampai timbulnya gangguan ini. Jadi kalau kita bilang biopsikososial, jadi biologi itu bisa genetik. Jadi kalau genetik keturunan itu biasanya kita tanya tuh, ada nggak keluarga mau keluarga keturunan pertama, kedua atau sebelumnya yang mengalami gangguan jiwa. Misalkan dia mengalami, bisa aja keluarganya dengan gangguan depresi, munculnya saat ini dengan bipolar. Itu kalau genetik itu kan, genetik itu kemungkinan sekitar 50% gitu bisa muncul di ini ya. Kemudian juga biologi itu memang, nah gangguan jiwa ini, khususnya gangguan bipolar ini, itu memang bukan gangguan yang kan kalau orang ini diguna-guna atau apa gitu ya, kemasukan atau apa gitu. Cepat menyimpulkan gitu ya. Ini tuh sebenarnya gangguan yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak. Nah, kita sebut neurotransmitter. Biasanya itu zat kimianya itu dopamin, serotonin itu tidak seimbang di dalam otak kita. Makanya muncul yaitu gejala depresi atau juga manik. Seperti itu. Kemudian juga faktor psikologis atau sosial, itu banyak pola asuh, dari pola asuh, lingkungan seperti itu, atau juga faktor tadi bullying itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian cara orang itu menghadapi masalah bagaimana itu juga bisa mempengaruhi seperti itu. Nah kalau sosial juga mungkin itu ya, seperti yang tadi lingkungan juga. Seperti itu. Jadi secara psikologis, secara sosial juga memang bisa mempengaruhi. Jadi bisa bercampur ya, antara beberapa. Jadi tidak murni satu faktor, misalkan genetik aja itu enggak. Biasanya genetik ada, tapi dia pola asuhnya bagus misalkan ya, terus juga lingkungannya bagus, itu nggak muncul walaupun dia dengan keluarga yang mengalami bipolar. Tetapi kalau dia udah genetik, kemudian juga pola asuhnya nggak bagus, pola asuh dari keluarga, kemudian juga lingkungannya juga tidak mendukung, nah itu bisa muncul stresor, kemudian jadi muncul gejalanya seperti itu. Dan ternyata gangguan bipolar ini sendiri kalau tidak cepat diketahui, bisa berlanjut ke yang lebih lagi tindakan gitu, yang negatif atau seperti paling berarti itu ide bunuh diri itu, melakukan bunuh diri atau enggak self harm itu. Gitu ya Pak. Nah, siapa yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu mengidap bipolar? Apakah dokter atau gimana tuh Teh? Kalau diagnosis pasti harus ke psikiater, ya, ke SPKJ gitu. Jadi untuk memastikan nih, karena kita nggak bisa nih cuman saya gini gitu. Nah itu harus dipastikan memang harus ke psikiater langsung. Tetapi ya, nah untuk ini kan kita jadi tahu nih, ini kalau kayak gini. Nah kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, bisa kita konsultasiin. Kalau sekarang itu bisa online, tanya-tanya dulu. Tapi kalau misalkan udah ini, sebaiknya sih datang langsung ya, karena bisa berkomunikasi, bisa konsultasi dulu gitu ya. Karena kan kalau gangguan jiwa atau gangguan bipolar ini kita nggak bisa cuman kita harus tanya dulu, karena kan riwayatnya, keluarganya, semuanya panjang ya. Panjang. Jadi nggak bisa langsung pasti ini bipolar, karena ini juga menyangkut hajat hidupnya dia kan, untuk suatu diagnosis itu. Karena mungkin bisa aja mengganggu ya, dengan dinyatakannya seseorang itu misalnya dia sebagai pengidap
bipolar itu penyintas bisa bipolar ya. mengganggu juga ke Ya kan masih aspek stigmanya kan masih iya, kurang baik ya. iya ya. Karena seseorang mengalami gangguan jiwa itu stigmanya masih masih buruk lah di masyarakat maupun di luar itu. Tetapi yang jelas gangguan bipolar ini bisa diobati. Dan dia bisa berfungsi bekerja maksudnya. Jadi bukan kalau diobati dengan cepat, dengan baik, sesuai itu dia bisa berfungsi lagi seperti sebelumnya. Seperti gitu itu kok. ya. Mungkin kalau kita lihat banyak kok artis-artis yang mengalami gangguan bipolar. Nah, kalau ditangani dengan baik kan pengobatan yang baik, dia bisa beraktivitas seperti biasa dan malah orang bipolar itu berprestasi seperti ya, biasa. orang bipolar karya-karyanya tuh sebenarnya kan secara kognisi, secara kecerdasan itu biasanya lebih daripada orang-orang biasa gitu. Ya, makanya suka baik karena banyak ide gitu-gitu kan. Kalau disalurkan dengan baik kan sangat baik ya. Iya. Jadi nggak melulu sisi negatifnya yang ya, kita lihat ya. gitu. Ternyata di pengidap bipolar ini juga masih ada sisi positifnya yang justru kalau diobati mungkin bisa lebih ya. ya. Iya pasti. Itu. Nah, nanti kita akan lebih jauh lagi ngobrol mengenai ini. Kita jeda dulu sejenak ya Teh untuk menikmati sajian satu lagu berikut. 92.9 FM Mix Radio, good listeners. Kita lanjut lagi ya perbincangan yang sangat menarik dan juga kayaknya untuk yang kepo-kepo kayak saya ini berguna banget ya, karena saya pengen tahu lebih jauh nih mengenai gangguan bipolar ini. Kalau tadi kita mungkin sudah bicara mengenai apa bipolar itu, kemudian ciri-ciri dan gejalanya, kemudian juga penyebabnya yang Teteh sebutkan ternyata ada 3 faktor ya, secara biologis, psikologis dan sosial ya. Sama agama juga sih mempengaruhi. Mempengaruhi juga ya. Itu kalau agama dari sisi apanya tuh, pemahaman agamanya? Kalau dia dasar agamanya sudah baik, biasanya munculnya tuh nggak terlalu berat ya. Tapi pada orang-orang yang memang dengan dasarnya kurang, itu akan lebih mudah terkena ya. Gitu ya Teh. Nah, kalau bicara mengenai tadi Teteh sebutkan juga bahwa bipolar ini sebetulnya bisa diobati ya. Nah, tadi di luar ini saya juga sempat menanyakan, bisa diobati ini artinya bisa disembuhkan atau hanya bisa diobati, dikurangi gitu ya gejala-gejalanya, atau dikurangin. Itu gimana Teh? Jadi bisa diobati sampai sembuh atau hanya untuk mengurangi gejalanya saja? Bipolar ini bisa sembuh, tapi sembuh dengan pengobatan. Jadi dalam beberapa penelitian itu disebutkan ada yang memang beberapa itu ada yang sembuh tanpa obat. Tapi itu hanya persentasenya mungkin hanya kecil gitu. Tapi kebanyakan itu memang dia harus minum obat terus seumur hidup. Tetapi dosisnya itu diturunkan secara bertahap. Dan itu bukan ketergantungan ya, jadi bukan ketergantungan obat. Kadang-kadang kan pasien itu nggak mau, saya ke psikiater orang nanti ketergantungan obat gitu, seperti itu kan taunya. Nah, kalau ketergantungan obat tuh ya seperti orang pemakai narkoba ya. Tapi kalau ini kan minum obat, dia stabil dengan minum obat, dia bisa bekerja. Misalkan dia tadinya guru, dengan waktu dia belum diobatin, fungsinya sebagai guru dia keganggu. Tetapi setelah minum obat dia bisa berfungsi lagi sebagai guru yang baik, seperti itu. Dan tapi ya harus minum obat secara rutin gitu. Ada juga yang ya dokter juga ada, atau enggak kalau artis banyak ya seperti itu. Terus juga profesi-profesi yang lain juga banyak. Tetapi dengan pengobatan yang baik, yang sesuai, insya Allah bisa teratasi dan dia bisa berfungsi lagi gitu. Boleh tahu nggak Teh, maksudnya secara awam kita pengen tahu juga, yang diobati itu karena memang gangguannya tadi seperti disebutkan kalau bipolar ini gangguannya yang berhubungan dengan otak ya. Nah, yang diobati itu biasanya itu juga yang obat ya, fungsi, gitu obatnya. Jadi
kan yang terganggu itu kan memang ada ketidakseimbangan neurotransmitter tadi, zat kimia di dalam otak kita. Nah, kita akan memberikan terapi juga sesuai. Kita biasanya memberikan mood stabilizer untuk penyeimbang moodnya, atau enggak antipsikotik atau antidepresan yang memang untuk untuk menyeimbangkan si neurotransmitter tersebut gitu. Oh gitu. Jadi si obatnya itu berfungsinya untuk itu ya, Iya, untuk betul. mengobati itu. Nah, berkaitan dengan di apa ya, secara awam lagi Iya. ya, kita mengetahui kalau ada psikolog dan Iya. psikiater ya Teh. Nah, untuk gejala bipolar ini sendiri, kemana kita harus, jika misalnya kita melihat orang terdekat atau misalnya diri kita sendiri bahkan gitu ya, kalau merasakan ada sesuatu yang nggak beres gitu ya, dan itu kayaknya mengarahnya ke bipolar, kita lebih tepatnya datang kemana nih Teh? Ke psikolog kah atau ke psikiater? Kalau untuk mungkin awal awal kok curiga nih ya, boleh sih untuk konseling, untuk konsultasi awal itu boleh juga ke psikolog dulu gitu. Mengkonfirmasi ini masalah saya itu apa sih, ada apa sih dengan saya itu, kok saya seperti ini gitu. Nah, mengkonfirmasi. Nah, tetapi kalau memang sudah kemungkinannya ke arah gangguan afektif bipolar ini, harusnya memang datang ke psikiater, karena tadi gangguan afektif bipolar ini yang terganggu itu adalah adanya ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak kita, dan itu kita harus memberikan obat. Untuk memberikan terapi obat, tetapi terapi itu bukan obat saja, karena memang kita harus terapi ini harus komprehensif. Jadi selain terapi obat, kita juga harus memberikan konseling juga, atau enggak psikoterapi seperti itu. Jadi harus kombinasi. Iya. Jadi seperti yang tadi ya, jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan, meskipun sebagai gejala psikologis gitu ya, tapi kalau sudah menyangkut harus diberikannya obat secara medis, itu baiknya ke psikiater ya Teh. Nah, kalau dari tingkatan usia Teh, itu kan sempat ada juga informasi bahwa sampai dengan tahun 2020 itu sekian persen penduduk dunia itu mengidap bipolar gitu. Jadi dan itu meskipun 0, sekian gitu, tapi sepertinya ternyata banyak ya gitu di sekitar kita. Mungkin kita nggak menyadari atau dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau gimana. Nah, kalau dari tingkatan usia itu biasanya berpengaruh nggak? Tingkatan usia berapa yang biasanya mengalami bipolar ini? Sebenarnya kalau dari tingkatan usia itu dari anak juga bisa muncul. Jadi minimal dari usia 10 tahun itu sudah biasanya sudah bisa mengalami gangguan bipolar ini. Cuman untuk anak mungkin di bawah 16 tahun atau 18 tahun kita ada konsultan anak, psikiater anak khusus ya. Jadi ada konsultan anak gitu. Nah, tetapi kebanyakan kasus-kasus bipolar ini memang mengenai pada dewasa muda. Dewasa muda ya. Jadi di atas 18, 20, 30 tahun gitu. 20 sampai 30 tahun range ininya, usianya, yang karena emosinya belum stabil masih meluap-luap seperti itu kan, masih. Jadi baru aja masuk ke tingkatan dewasa sepertinya gitu ya. Itu. Tapi ternyata nggak nutup kemungkinan di anak maupun yang sudah usia ada. Cuman ya untuk lanjut usia juga bisa muncul, cuman ya itu persentasenya sangat kecil. Dan biasanya jarang terdeteksi juga seperti itu ya, karena udah lanjut usia seperti itu. Biasanya yang banyak, kalau kebanyakan kasus itu dewasa muda ya Teh. Nah, kalau misalnya ada yang pernah misalnya di tingkatan usia ya remaja lah ya, di bawah dewasa gitu, terkena kemudian dia diobati gitu, itu bisa nggak timbul kembali gitu di usia yang lebih lanjutnya? Ya itu tadi kan, pengobatan ini nggak jadi harus terus menerus ya. Mungkin secara teori itu ada yang seumur hidup gitu, tetapi ya dengan pengobatan yang nanti diturunkan secara bertahap untuk terapinya seperti itu. Dan kalau memang misalnya kadang ada yang bosan nih, aduh saya udah bosan berobatnya itu gitu ya, udah 1 tahun 2 tahun udah bagus nih, saya udah merasa udah sehat, udah apa gitu kan,
nggak berobat lagi nih. Iya. Nah, mungkin sebulan 2 bulan itu oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Nah itu bisa muncul kembali. Misalkan ada stresor yang masalah yang ringan Pemicu atau ya. ya pemicunya itu bisa muncul kembali dan mungkin lebih berat lagi gitu, seperti Gitu ya. itu. Berarti emang harus tuntas kalaupun, dan Iya. bahkan seperti yang tadi disebutkan, kebanyakan justru obatnya untuk seumur hidup gitu Iya ya. memang, tapi bukan ketergantungan, balik Iya, lagi. iya. Jadi dia memang Tingkatannya bisa diturunkan ya. Iya, maksudnya, dosisnya itu iya, kalau dosisnya. memang kebanyakan misalkan hanya satu macam obat gitu, tadinya 2 macam jadi satu macam seperti itu, atau dari tadinya 3 macam jadi cuma satu macam, tapi untuk menstabilkan aja. Dia sudah tahu biasanya yang dia sadar diri nih, oke, saya bipolar, saya harus seperti ini, saya harus minum obat gitu. Banyak pasien-pasien saya yang udah sampai usia 40-50 tahun, tapi dia sudah sadar nih, sudah menyadari dia hanya minum obat cuman setengah tablet, tapi dia tahu Nggak apa-apa itu. nggak masalah, Oh. karena dia sudah tahu pada saat dia ada keluhan tambahan atau apa, dia bisa berkonsultasikan lagi sama kita gitu. Iya. Apakah obatnya tetap nah, segitu gitu, dosisnya seperti itu. atau gitu Iya. ya Teh. Nah, tentang sikap nih ya Teh, kadang kan kita karena peduli ya biasanya Iya. orang terdekat kita terus kelihatan ada gejala-gejala tertentu yang kok kayaknya mengarah ke gangguan bipolar, atau bahkan kita sendiri mungkin ya. Yang paling baik gimana tuh Teh menyikapi kalau kita menemukan seseorang dengan gejala bipolar, baik itu orang lain di sekitar kita ataupun diri kita sendiri, bagusnya gimana gitu? Ya, mungkin kalau kita sebagai orang terdekat nih ya, keluarga atau saudara gitu, sangat bagus sekali kalau kita aware. Oh ya, kayaknya nih harus kok agak-agak ini ya gitu, sepertinya mungkin pendekatan tidak langsung kayaknya kamu bipolar deh. Pergi gitu ke kan, psikiater gitu. deh. Ya, gitu. Mungkin pendekatan dulu, kita ngobrol, kok kamu sepertinya begini ya, ini begini gitu, sampai kita ini kan, nah sampai dia menyadari, iya ya kok saya begini sih gitu, seperti itu. Nah Dan saya memerlukan pengobatan gitu. Nah, gitu ya. mungkin kita bisa cerita, sepertinya coba kamu cari searching deh, cari kayak gini gitu kan. Nah terus kan biasanya udah terganggu tuh fungsinya ya. Iya. Dia udah misalkan fungsi sosialnya Males ketemu orang gitu ya. Ya kalau pas depresi mungkin seperti itu ya. Sudah kalau yang fase manik itu ya dia bisa boros, dia bisa mungkin menghabiskan uangnya dia atau uang Out of orang control nah, gitu ya. gitu sampai dia beberapa hal. bisa atau enggak, yang kalau yang maniknya itu sampai ngebut-ngebutan ya, sampai dia tabrak-tabrak Nggak peduli. kebut-kebutan gitu, seperti itu bisa. Nah itu kan sesuatu yang perilaku yang aneh ya. Iya. Gitu kan. Kalau orang boros kan ada ininya juga. Nah kalau dia udah sampai ada misalkan sampai dia bagi-bagiin uang gitu, seperti itu, sampai dia punya uang nih, punya gaji 2 juta, dia bagi-bagiin semuanya ke orang-orang gitu kan. Itu nggak dengan perhitungan yang matang gitu kan. bahwa Ini kan aneh, dia uangnya segitu tapi dia bagi-bagiin uang gitu, seperti itu ya. Mungkin pendekatan dengan pendekatan, tapi kalau inside of illness, rasa akan sakitnya baik, dia akan mudah kita dekati, kita nasihati sampai kita menyarankan untuk berobat. Nah biasanya ada beberapa yang susah itu yang dia tidak merasa sakit. Nah itu ya. Kalau yang tidak merasa sakit itu akan lebih sulit sebenarnya untuk untuk mengajak, untuk berkonsultasi seperti itu. Nah pendekatannya harus lebih lama, dukungan dari mungkin orang tua, saudara, seperti itu. Dan kebalikannya, biasanya ada pasiennya itu, orangnya itu menyadari dia mengalami gangguan, tetapi keluarganya itu malah tidak menyadari, biasa aja, nggak apa-apa katanya gitu. Padahal dianya sendiri sudah merasa sesuatu yang perlu biasa, pertolongan nih. Gitu. Kayaknya kamu mau kurang iman aja gitu, gitu kan? Itu gitu. ya. Kurang iman aja kamu kayak gitu. Nah itu yang lebih sulit itu, karena dia harus berjuang sendiri.
Apalagi kalau udah ada cap dari lingkungan terdekatnya bahwa itu sesuatu yang biasa, yang apa, bukan merendahkan ya. Jadi maksudnya dianggap enteng atau justru terlalu parno gitu Ya, seperti itu. kebalikannya gitu ya Teh. Ya, dan mungkin perlu juga apa ya, stigma, Ya. Teh, merubah stigma di masyarakat Masyarakat gitu mungkin, ya, iya. bahwa bipolar ini bukan sesuatu yang aib atau Iya. sesuatu Bukan yang sesuatu yang apa namanya, penyakit yang menular atau apa gitu. Justru saat ini kita harus apa ya, itu makanya nih memperingati hari bipolar ini Iya. harus mungkin di sekitar kita, anak kita, Lebih keluarga, aware ya, Teh. saudara, ya. Nah, kalau memang ada seperti itu sebaiknya ya didekati pendekatan dan juga harus diajak konsultasi ya. Iya, Dan memang mungkin stigma saat ini Iya. mungkin masih rendah ya, Iya. stigma orang untuk berobat ke psikiater itu, karena orang-orang nggak mau dibilang saya kan nggak gila gitu Iya. kan, gitu kan, Udah ngapain saya langsung. harus ke psikiater, orang Iya. saya nggak gila gitu. Dan sekarang itu istilah gila itu sudah nggak ada Iya ya. gitu. Jadi kalau ada orang yang manggil orang gangguan jiwa itu orang-orang Orang di gila. pinggir orang-orang yang di pinggir jalan itu yang telanjang-telanjang itu saja nggak boleh dibilang gila. Iya. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ ODGJ ya gitu. Teh. Kalau ada orang yang bilang Masih. gila gitu, itu bisa melanggar juga tuh gitu. Nah, harusnya memang ada apa ya, kan sesuatu juga harus ada punish and reward ya, Ya, maksudnya. ya, Jadi sebenarnya harus kalau- ada yang memicu orang untuk aware sama-sama, karena ini nggak bisa di satu lingkungan kecil saja, tapi Iya. emang kita harus mengerti gitu ya di lingkungan yang banyak pun Iya. gitu. Dan Tugasnya gangguan berat ya seperti Teh, yang untuk mensosialisasikan. betul, makanya nih saya terima kasih sekali sama Mix Radio untuk bisa membantu saya Iya. untuk memberikan edukasi. Iya, edukasi. Karena gini, orang dengan gangguan jiwa itu bipolar mau apapun itu sebenarnya dia kan mempengaruhi ini. Jadi dia kalau dia gangguan dia nggak bisa bekerja, ya kan? Iya, betul. Nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah itu kan sebenarnya mempengaruhi ekonomi, Iya, betul. ya kan? Mempengaruhi. Tetapi kalau dia diobatin dengan baik, dia mendapatkan pengobatan yang sesuai, dia bisa berfungsi, bekerja. Iya. Dan itu tidak menyusahkan keluarga. Itu dia bisa bekerja, dia bisa beraktivitas, dia bisa menghasilkan. Dia punya sesuatu, punya fungsi di Iya, masyarakat bisa atau di keluarga. menghasilkan apa namanya, Karya untuk ya. dirinya sendiri seperti itu. Dan kalau bipolar itu rata-rata mengenai orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat gitu. Jadi Justru begitu ya. Iya, gitu. Kecenderungannya. bukan orang-orang yang dengan kognisi, dengan kecerdasan yang rendah justru. Seperti itu. Iya, Dan iya. kalau dia tidak diobatin ya kasihan kan. Iya. Padahal dia bisa berfungsi dengan baik, dia bisa Menghasilkan mungkin, sesuatu yang ya, mungkin. dia bisa menjadi, ya kalau guru dia menjadi guru yang hebat, dia menjadi dokter-dokter yang hebat gitu, menjadi direktur itu Iya, banyak iya. aja sih seperti itu. Iya. Teh, ada pertanyaan nih Teh, boleh dijawab? Boleh, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Iya. Melalui Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Jadi ada pertanyaan, mungkin entah ini nyambung atau tidak ya, Iya. dari Teh Ria di Cihanjuang. Nah, pertanyaannya, Teh Ria ini punya orang tua yang suka manggil-manggil, tapi pas ditanya nggak merasa memanggil gitu. Jadi panggil-panggil anaknya, terus pas disamperin enggak kok, nggak manggil gitu. Nah, jadi itu apa gejala lupa atau gimana? Iya, Karena iya. usianya sudah Usianya berapa? lanjut, usianya sudah 70. Oke. Teh siapa namanya tadi? Ria. Teh Iya. Ria. Sebenarnya nggak nyambung ke bipolar ya. Iya. Ini cuman Iya. untuk pertanyaan untuk ini ya. Karena usia 70 tahun, kemungkinan itu ke arah demensia. Pikun. Demensia. Oh iya. Namanya pikun, demensia kalau secara ini. Nah itu harus diperiksa juga. Dia biasanya mungkin ada perubahan, kayak lupa. Iya. Dia gangguan orientasi, misalkan tidak tahu
itu nama anaknya, lupa-lupa ya, seperti lupa ya. itu, atau enggak lupa waktu, ini siang jadi sore gitu, iya. dan dia bilang manggil tapi nggak manggil seperti, atau enggak kalau seperti itu apakah dia ada gangguan perilaku, misalkan dia seperti mendengar suara-suara ada yang ini terus dia apa namanya, orang lain nggak dengar tapi dia dengar seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu sih namanya ada gangguan BPSD, behavior psychologist disorder. Nah itu demensia yang mengalami gangguan perilaku. Dan itu juga harus ke psikiater. Kalau gitu. demensia aja mungkin. Tapi kalau di usia bisa dimaklumi nggak sih? Misalnya kalau usia lanjut tuh ya maklum saja lah. Kalau dia demensia tidak gini, kalau dia memang cuma lupa-lupa aja gitu ya, kan itu tidak mengganggu ya. Iya. Maksudnya di rumah kadang kita juga suka lupa kan, kayak gitu ya. Kalau lupa-lupa saja tidak mengganggu, tidak ada gangguan perilaku, misalkan itu nggak masalah. Ya itu tapi bisa kalau konsultasi ke saraf, si dokter spesialis gitu. saraf. Tetapi kalau sudah ada gangguan perilaku, misalkan ada marah-marah, ada sampai keluyuran gitu, terus juga gangguan tidur, seperti itu ya harus dibawa berobat sih kalau seperti itu. Tapi itu ke psikiater juga ya? Kalau dia udah mengalami demensia dengan gangguan perilaku, itu harus berobatnya ke psikiater. Bukan psikolog ya Teh? Bukan. Oke. Nanti kita masih akan lanjut lagi, tapi sepertinya mungkin penutup saja ya. Nah sebelum itu kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ya Teh. Iya. Good listeners, 92.9 FM Mix Radio, dan kita masih ada di perbincangan mengenai mengenal gangguan bipolar bersama Dr. Kiki Puspitasari SPKJ ya Teh, dari Rumah Sakit Dustira Cimahi. Dan tadi sudah panjang lebar diterangkan, dan Teteh ngasih pencerahan yang luar biasa dari sebelumnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Iya, sebelumnya sama sekali nggak tahu gitu ya. Jadi kadang kita menganggap gangguan kejiwaan itu sama aja semua. Itu ternyata ada kelompok-kelompoknya, ada kategori-kategorinya, dan untuk bipolar ini sendiri juga ternyata penyebabnya juga yang terganggunya juga khusus ya. Kemudian juga memang ada banyak yang harus kita lakukan, jadi PR juga. Nah berkaitan dengan kebetulan tanggal 30 Maret ini merupakan hari bipolar sedunia ya. 31 Maret ya. Oh, 31 Maret ya. Ya, kita juga mengajak ya untuk good listener semua untuk lebih aware mungkin ya Teh. Nah, ada yang mau disampaikan mungkin Teh mengenai kesimpulannya dari perbincangan kita di sore hari ini mengenai pengenalan tentang bipolar ini sendiri. Kesimpulannya mungkin ya, menutup. Terima kasih. Jadi mungkin gangguan bipolar ini adalah suatu gangguan mood, termasuk ke dalam gangguan jiwa, gangguan mood, di mana tadi kan dia mengalami episode depresi, kemudian juga mengalami episode manik, seperti itu. Dan gangguan bipolar ini bukan suatu gangguan gangguan jiwa yang bisa diobati. Jadi jangan takut, dan saya harap sih yang pendengar ini bisa lebih aware lagi. Mungkin apakah anaknya atau saudara atau apanya yang kok ciri-cirinya mirip gitu, seperti itu. Tetapi jangan mendiagnosis sendiri seperti itu. Tetap harus kita konfirmasi, kita konsultasikan. Dan apabila memang sudah terdiagnosis suatu gangguan bipolar, itu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Gangguan ini bisa diobati dan bisa sembuh dengan pengobatan, dan dia bisa berfungsi lagi seperti sebelumnya, itu dengan penanganan yang baik seperti itu. Bahkan bisa tuntas ya Teh. Bisa sampai sembuh total bisa lah gitu sembuh, pokoknya bisa berfungsi, dia bisa kalau orang bisa kreatif seperti itu, bisa melebihi apa yang orang tanpa bipolar gitu. Oh gitu justru seperti ya. Itu. Nah, dan jangan malu juga untuk jangan malu juga pergi ke psikiater, karena saat ini mungkin ke psikiater itu bukan orang-orang yang itu tadi tanda kutip ya gila, ya.
gangguan saat jiwa ini gitu dengan yang kondisi stresor masalah saat ini seperti sekarang COVID ya seperti itu, terus masalah ekonomi semuanya orang pasti mengalami stres ya. ya, mungkin Pandemi ini gangguan pasti tidur atau punya apa pengaruh ya ya Teh. gitu, pasti kan mempengaruhi ekonomi, pekerjaan semuanya. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa malu kalau memang memerlukan bantuan, sebaiknya sih konsultasikan Segera gitu ya. dan segera, dan obat-obat yang diberikan psikiater itu yang jelas tidak menimbulkan ketergantungan karena bukan narkoba. Nah, itu Seperti yang itu. harus ditekankan juga Ya. ya. Jadi jangan takut untuk diobati Ya. karena secara medis itu memungkinkan dan tidak menyebabkan ketergantungan Iya, gitu bukan ya, Teh. obat-obat, bukan termasuk narkoba. Memang termasuk golongan psikotropika, makanya nggak bisa sembarangan diresepkan seperti itu, harus sesuai dengan indikasi gitu. Tetapi dengan pengobatan yang baik, sesuai indikasi, sesuai dengan pemberian dokter, insya Allah bisa membaik gitu, Bisa ditangani ya. Iya, Oh, seperti iya. itu. Nah, itu ya mungkin jadi penutup Iya. dan juga kayaknya perbincangan ini membuka banget wawasannya, terutama untuk Mudah-mudahan ya. yang kita Alhamdulillah kalau memang orang seperti awam itu ya. gitu ya. Nah, terima kasih good listeners untuk Anda semua yang sudah menyimak perbincangan ini mengenai gangguan bipolar dan bersama Teh Dokter gimana nih? Boleh, Dokter bebas. Kiki Puspitasari SPKJ, seorang psikiater dari Rumah Sakit Dustira Cimahi. Untuk Anda yang mungkin masih pengen berbincang lebih jauh atau ingin berkonsultasi, nanti Teteh tinggalkan nomor telepon ya di sini. Boleh. Oke, dan good listeners, terima kasih juga untuk kebersamaannya, dan Teh Kiki juga terima kasih atas pencerahan mungkin yang bisa diberikan untuk kita dan juga sangat membuka wawasan bagi kita mengenai bipolar ini, dan kita mungkin akan bisa ketemu lagi di perbincangan yang lain ya Teh. Mudah-mudahan Jangan ya. kapok datang ke Oh sini. enggak, saya insya Allah ini pertama, mudah-mudahan saya bisa diundang lagi. Iya. Oke, good listeners, saya Arin Gasmara pamit, sampai jumpa. Iya. Terima kasih Mbak Ari. Bukan apa arti